Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Lutfi dan teman saya Nabila Hanim. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis, tujuan, dan kegunaan penelitian yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nabila Hanim. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang dibuat peneliti mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Dugaan tersebut disusun berdasarkan teori, logika, dan fakta awal, tetapi belum terbukti, sehingga perlu diuji melalui penelitian empiris. Karakteristik hipotesis yang baik bersifat sementara dan harus diuji, mengandung hubungan antar variabel seperti sebab akibat atau perbedaan, bisa diuji secara empiris, artinya bisa dibuktikan dengan data, berlandaskan teori agar tidak asal menebak, dirumuskan secara jelas dan spesifik. Contoh, penerapan metode pembelajaran berbasis proyek meningkatkan kreativitas siswa. Tujuan penelitian. 1. Memberikan arah yang jelas dalam penelitian. Hipotesis menunjukkan apa yang akan diuji, bagaimana arah hubungan antar variabel, serta apa yang ingin dibuktikan. Tanpa hipotesis, penelitian bisa menjadi tidak fokus. 2. Menentukan variabel yang akan diteliti. Dengan hipotesis, peneliti dapat menentukan variabel bebas X dan variabel terikat Y yang perlu diukur. 3. Menentukan jenis data yang harus dikumpulkan. Hipotesis memadu peneliti dalam mengetahui data apa yang relevan. 4. Menentukan metode dan teknik analisis. Jenis hipotesis akan menentukan teknik analisis statistik atau metode kualitatif yang digunakan. 5. Menjadi dasar penarikan kesimpulan. Hipotesis diuji melalui analisis. Hasilnya akan menunjukkan apakah dugaan awal diterima atau ditolak. Kegunaan penelitian. Hipotesis memiliki fungsi praktis dan teoretis yang membantu proses penelitian secara keseluruhan. 1. Memperjelas masalah penelitian. Dengan hipotesis, peneliti lebih mudah memfokuskan masalah yang akan dikaji. 2. Menghubungkan teori dengan fakta. Hipotesis menjadi jembatan antara teori yang ada dan fakta yang ditemukan di lapangan. 3. Membantu merancang rancangan penelitian atau research design. Hipotesis membantu peneliti memilih desain penelitian yang sesuai seperti eksperimen, survei, korelasional, atau komparatif. 4. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Karena hipotesis menuntun peneliti pada data yang relevan saja, penelitian menjadi lebih efisien. 5. Menjadi alat prediksi. Hipotesis memungkinkan peneliti memprediksi hasil penelitian sebelum data dikumpulkan. 6. Membantu interpretasi hasil. Hasil penelitian akan lebih mudah diinterpretasikan karena dibandingkan dengan dugaan awal hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis. Untuk melengkapi materi, berikut bentuk hipotesis yang sering digunakan. A. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan terhadap suatu variabel tunggal. Contoh, motivasi belajar siswa berada pada kategori tinggi. B. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah dugaan tentang perbedaan antar dua kelompok. Contoh, terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. C. Hipotesis asosiatif atau korelasi. Hipotesis asosiatif atau korelasi adalah dugaan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh, terdapat hubungan positif antara disiplin belajar dan prestasi. D. Hipotesis sebab akibat atau kausal. Hipotesis sebab akibat atau kausal adalah dugaan bahwa variabel X memengaruhi variabel Y. Contoh, metode diskusi berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis. Kesimpulannya, hipotesis, tujuan, dan kegunaan penelitian merupakan 3 komponen pokok yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu penelitian ilmiah. Hipotesis berfungsi sebagai dugaan sementara yang disusun berdasarkan teori atau fakta awal dan menjadi pedoman dalam pengumpulan serta analisis data. Tujuan penelitian menggambarkan arah dan sasaran yang ingin dicapai melalui proses penelitian.
Sementara itu, kegunaan penelitian menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Secara otoritis, penelitian dapat memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, penyusun kebijakan, maupun pemecahan masalah di masyarakat. Dengan demikian, hipotesis memberikan landasan pengujian. Tujuan penelitian memberikan arah pencapaian, dan kegunaan penelitian memastikan bahwa hasil yang diperoleh memiliki nilai dan manfaat. Ketiga unsur ini menjadikan penelitian lebih sistematis, bermakna, dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan sosial. Sekian dari kelompok 7. Saya harap kalian semua tidak dapat memahami apapun yang telah saya katakan. Bingung? Bagus. Semoga hari kalian semakin menyenangkan, tidak seperti saya. Saya Hasan Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.